betapa repotnya kalau membuat daftar pustaka tanpa menggunakan aplikasi. Selain harus mengetikkan satu persatu secara manual, kemungkinan terjadi miss sangat mungkin terjadi. Di daftar pustaka sudah dituliskan sumber referensi A misalnya, tetapi di artikel tidak dicantumkan sitasi atau rujukan dari sumber referensi A tersebut, atau sebaliknya. Jadi antara sitasi dan daftar pustaka tidak bisa sinkron. Jangan disepelekan untuk hal ini. Ini merupakan suatu permasalahan yang serius dalam kaidah menulis artikel ilmiah. Kalau sampai terjadi hal tersebut, maka tidak ada publisher jurnal yang mau mempublikasikan artikel ilmiah kamu. Daftar pustaka merupakan persyaratan wajib yang perlu kamu buat ketika menulis sebuah artikel ilmiah. Apakah itu sebuah proposal penelitian, proposal tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, laporan tugas akhir, termasuk juga skripsi, tesis, dan disertasi, juga termasuk jurnal publikasi, baik jurnal nasional maupun internasional, dan juga artikel untuk seminar, baik seminar nasional maupun internasional, dan juga sampai pada laporan kerja praktek atau KP. Tanpa adanya daftar pustaka yang menjadi sumber rujukan dari tulisan yang kamu buat, maka hasil karya kamu tersebut tidak akan mendapatkan pengakuan, dan bahkan bisa membuat kamu dicap sebagai seorang plagiat atau penjiplak. Tentu saja jika apa yang kamu tuliskan di artikel ilmiah tersebut bukan murni dari hasil pemikiran atau kreativitas yang kamu buat sendiri. Tidak hanya argumen atau teori yang perlu kamu sitasi, tapi juga termasuk foto atau gambar, lalu ada grafik, tabel, pokoknya semuanya yang tidak termasuk hasil karya kamu perlu dibuat sitasi. Jika bukan hasil karya kamu sendiri, itu wajib sifatnya. Beberapa kelemahan membuat daftar pustaka secara manual adalah yang pertama, tidak bisa konsisten dalam gaya penulisan. Sampai saat ini, sebagian dari penulis jurnal atau karya ilmiah masih menggunakan cara manual untuk membuat daftar pustaka, yaitu dengan menuliskan satu persatu di bagian akhir dari dokumen yang dibuatnya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tidak bisa konsisten dalam penulisan. Jadi menulis daftar pustaka itu tidak boleh asal menulis atau sembarangan, atau semau kamu sendiri untuk menulis. Pokoknya saya ingin menulis seperti ini, tidak bisa. Menulis daftar pustaka itu harus mengikuti style atau gaya-gaya penulisan yang sudah dibakukan. Style atau gaya penulisan sitasi yang sudah baku itu seperti apa? Ya, seperti style Harvard, apa, Chicago, MLA, Turabian,
Phonsover, ya, lalu IEEE, AMA, dan lain-lain. Banyak sekali style-style gaya penulisan. Sehingga sebagai seorang penulis jurnal atau penulis karya ilmiah harus mengambil salah satu style tersebut. Kalau kamu ingin mempublish artikel kamu di sebuah jurnal, nah biasanya publisher jurnal tersebut sudah menentukan style apa yang harus dipenuhi. Setiap jurnal seperti itu memiliki style tersendiri-sendiri. Apakah Harvard, apa, MLA, ya, dan sebagainya. Dan antar jurnal itu berbeda-beda stylenya. Yang kedua, yaitu tidak sinkron, ya, tidak sinkron antara citasi dan daftar pustaka. Kemungkinan terjadi lupa dalam penulisan kutipan atau citasi ini juga sangat tinggi jika menggunakan cara manual dalam membuat daftar pustaka. Di daftar pustaka kamu tuliskan sumbernya, tapi di artikel tidak ada. Nah, ini kelemahan dari cara manual. Atau demikian juga sebaliknya, kamu menuliskan citasi atau kutipan, ya, di dalam artikel, tetapi tidak ada di daftar pustaka. Nah, inilah kelemahan yang sering kali terjadi ketika membuat daftar pustaka dengan cara manual, tidak sinkron. Yang ketiga, kesulitan dalam penggantian style atau gaya selingkung penulisan. Nah, penggantian style, ya, atau gaya selingkung ini kadang perlu kamu lakukan untuk memenuhi permintaan dari publisher jurnal. Tadi sudah saya katakan bahwa setiap publisher itu memiliki style tersendiri. Dan ini sangat berguna ketika kamu memasukkan atau submit ke satu jurnal dengan style tertentu, terus dari publishernya menolak kamu, ya, sehingga artikel yang kamu buat itu harus disubmit ke publisher yang lain. Nah, kalau kebetulan stylenya sama, nggak masalah, nggak perlu merubah style penulisan tersebut. Tapi kalau publishernya itu menggunakan style atau gaya selingkung yang berbeda dengan apa yang sudah kamu buat, maka kamu harus segera menggantinya, merubahnya, sehingga sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau sesuai dengan publisher yang kamu harapkan tadi. Nah, untuk mengganti style tersebut kalau dengan cara manual itu tentu pasti sangat melelahkan, ya. Jadi harus mengetikkan satu persatu itu sangat melelahkan, ya. Jadi biasanya pertama itu ada nama penulis, terus diikuti dengan tahun, ya, tahun jurnal tersebut, lalu judulnya, lalu penerbitnya, lalu ISSN-nya, terus kota di penerbit tersebut. Nah, ini kan kalau menggunakan daftar pustaka yang cukup banyak, ya misalkan 10 saja, itu sudah sangat merepotkan kalau harus mengganti semua. Nah, dengan menggunakan cara yang otomatis, dengan singkat, itu akan tercover, akan terganti semua dengan style yang baru. Nah, tadi setiap publisher memiliki gaya selingkung yang tertentu, ya, sehingga kalau draft artikel yang kamu buat harus mengikuti gaya selingkung dari publisher tersebut.
Bayangkan ya, kalau kamu diharuskan untuk mengganti-ganti gaya selingkuh yang cukup banyak macamnya, misalkan dari style Harvard ke apa, atau ke triple tree atau yang lain ya. Kalau cara manual itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Nah, ada aplikasi yang bisa kamu pergunakan untuk membuat daftar pustaka otomatis. Mengingat pentingnya daftar pustaka tersebut, maka sekarang ini bermunculan ya, aplikasi-aplikasi untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Ya, tentunya mulai dari yang gratis hingga yang berbayar atau premium. Meskipun menggunakan yang gratis atau free ya, itu bisa Anda gunakan. Dan itu akan bisa mempermudah pekerjaan kamu dalam membuat artikel ilmiah. Nggak masalah. Hanya saja kalau premium itu memiliki fitur-fitur yang lebih komplit, tentunya kan gitu. Aplikasi berbayar itu seperti EndNote, itu berbayar. Memang fiturnya sangat kompleks sekali. Ya. Namun bagi kita untuk membuat karya ilmiah ya, tanpa menggunakan yang premium, ya, tanpa menggunakan yang premium atau yang menggunakan secara gratis, ya, itu masih bisa. Dan itu kalau dibandingkan dengan cara manual itu masih jauh lebih cepat yang menggunakan aplikasi gratisan tersebut. Itu tadi ya. Jadi aplikasi yang berbayar itu seperti EndNote. Sedangkan yang gratisan dan sering digunakan oleh kebanyakan penulis itu adalah Mendeley, ya, Mendeley, terus Zotero, terus Microsoft Word, MS Word. Nah, ini ada juga, meskipun MS Word sudah ada termasuk di situ. Kalau Mendeley merupakan software yang bisa digunakan untuk membuat daftar pustaka secara online, ya, secara online dengan menggunakan internet. Nah, karena sistem kerjanya secara online menggunakan internet. Ini kalau Mendeley. Meskipun database-nya itu tersimpan dalam internet, ya. Nah, Mendeley ini menyediakan space yang cukup besar hingga 2 GB. Nah, itu sangat luar biasa. Ini free, ya. Meskipun free itu bisa tersedia 2 GB. Nah, ini kan sudah cukup ya mengcover artikel kita. Jika masih kurang, nah tentunya harus maksudnya kurang space-nya, nah kamu bisa menggunakan yang berbayar atau premium. Kalau saya 2 GB ini saya kira sudah cukup lah untuk membuat sebuah karya ilmiah. Nah, aplikasi yang tersedia di Mendeley tersebut itu dalam versi web dan desktop. Web dan desktop. Ini juga didukung dengan Windows dan Macintosh. Selain itu, ya, Mendeley ini juga support dengan plugin yang memungkinkan terhubung dengan Microsoft Office. Nah, aplikasi dari Mendeley ini juga tersedia dalam versi web dan desktop, dan juga didukung dengan Windows dan Macintosh. Selain itu, Mendeley ini juga support dengan berbagai plugin yang memungkinkan terhubung dengan Microsoft Office, sehingga semakin memudahkan dalam penggunaannya. Sehingga di mana saja kamu berada, asalkan masih terdapat jaringan internet, maka aktivitas menulis
kamu itu dapat berjalan dengan lancar dengan aplikasi yang satu ini. Yang kedua adalah Zotero. Zotero ini memiliki dua versi, ya. Versi web, browser, dan offline. Ya. Nah, ini kelebihan dari Zotero. Ya. Ini yang membedakan dengan Mendeley tadi. Nah, versi web browser ini sudah support dengan berbagai search engine seperti Google Chrome, ya, Mozilla Firefox, Apple Safari. Ya. Nah, jadi artinya Zotero ini bisa diinstal di Google. Jadi di halaman menu Google itu bisa dipasang Zotero, sehingga ketika kamu browsing, begitu browsing mendapatkan sebuah jurnal, nah langsung bisa tersimpan di Zotero. Itu kalau kamu menggunakan Google Chrome atau Mozilla atau juga Safari. Sedangkan yang offline, ya, yang offline Zotero itu sudah terintegrasi dengan Apache, ya, NeoOffice, ya, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan aplikasi Zotero, kamu bisa cari di websitenya, yaitu www.zotero.org. Nah, meskipun aplikasi ini dapat bekerja secara offline, nah, jangan khawatir, kamu tetap dapat browsing secara offline, ya, untuk menemukan referensi yang sudah kamu masukkan di database komputer yang kamu gunakan. Ya, jadi kamu perlu membuat database. Ya, jadi ada sumber referensi yang sudah kamu masukkan di database, ya, sehingga ketika membuat citasi tinggal menghubungkan dari web ke Zotero untuk mengambil sumber referensi tersebut. Yang ketiga adalah Microsoft Word. Microsoft Word. Nah, sebenarnya aplikasi ini itu sudah ada sejak kamu menginstal Microsoft Office di komputer kamu. Namun banyak yang kurang memperhatikan atau kurang menggunakan, ya, aplikasi tersebut. Sebenarnya sudah ada di komputer. Jadi apa? Kamu bisa tidak perlu repot-repot lagi untuk mendownload aplikasi ini karena memang sudah ada. Setiap menginstal Microsoft Word, ya, itu sudah terpasang di situ. MS Word atau Microsoft Word yang sudah kamu install di komputer sudah dilengkapi dengan kemampuan menulis daftar pustaka atau referensi yang cukup baik. Untuk penelusuran dan penyimpanannya masih belum dapat dilakukan dengan jaringan internet. Nah, ini kelemahannya. Ya, berbeda dengan Zotero tadi atau Mendeley. Ini sudah bisa terhubung secara online di internet. Tapi kalau yang web ini memang untuk yang offline. Salah satu kelemahan fitur ini adalah tidak terdapat tautan atau attachment dengan sumber referensi dalam bentuk PDF. Berbeda dengan Mendeley atau Zotero. Nah, itu bisa, ya, ada attachment atau tautan untuk menghubungkan sumber referensi dalam bentuk PDF ke Zotero atau Mendeley. Karena ketika mencari sumber referensi, ketika download, nah itu kan berupa PDF, biasanya seperti itu. Nah, PDF itu bisa kamu simpan di database komputer yang suatu saat nanti bisa kamu ambil, ya, untuk kamu jadikan referensi di daftar pustaka. Nah, karena tidak bisa
menautkan dalam bentuk PDF ya, ini kalau dalam Microsoft Word ya, sehingga akan mengalami kesulitan dalam penelusuran sumber rujukan yang kamu gunakan. Nah, ini kelemahan dari membuat sumber referensi secara otomatis dengan MS Word. Nah, kalau saya sendiri ya, dalam pengalaman saya ketika membuat artikel ilmiah, nah ini selalu menggabungkan ya antara Microsoft Word atau MS Word dengan Zotero. Nah, saya pilih Zotero ya karena Zotero tadi bisa dikonekkan dengan search engine ya. Kalau kita pakai Google Chrome ya kita masukkan di situ, install di situ. Ketika membuka Google ya itu sudah mudah untuk menyimpan file ke Zotero karena Zotero ini bisa diinstal di Google Chrome, bisa juga diinstal di MS Word ya. Sehingga sambil menulis draft artikel ilmiah ya, itu kamu bisa langsung mensitasi melalui Zotero ya, tanpa harus keluar dari MS Word karena di MS Word itu sudah terpasang Zotero-nya. Jadi di halaman menu itu sudah ada Zotero karena sudah terinstall Zotero-nya. Nah, lalu bagaimana cara untuk menggunakan Mendeley, Zotero, dan Microsoft Word dalam membuat citasi? Ya, ini akan saya buat video secara khusus untuk video berikutnya. Oke, itulah beberapa aplikasi yang dapat saya rekomendasikan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Semoga dengan aplikasi ini dapat membantu mempermudah pembuatan hasil karya ilmiah kamu. Saya kira demikian. Jika ada pertanyaan, silahkan kamu tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Sebisa mungkin akan saya jawab. Terima kasih.